Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Cerita Cantika edisi 13 bersama saya Mitra Tarigan. Di acara Cerita Cantika kali ini yang bertajuk Kunci Sejuta Sayang Untuknya, kita akan ngobrol santai bersama salah satu anak muda yang sangat berbakat, yang sebenarnya sudah memiliki banyak sekali film, kemudian sudah tampil juga di berbagai FTV, dan juga sekarang ini merambah ke dunia layar perak ya. FTV, sinetron, layar perak. Dia sangat berbakat. Siapa lagi kalau bukan Syifa Safira Nur Aisyah, atau biasa dikenal dengan Syifa Haju. Kita masih menunggu Syifa untuk ngobrol bareng kita. Sebentar ya teman-teman. Mana nih? Syifa sepertinya. Oh. Sebentar ya teman-teman. Kita masih menunggu Syifa untuk bergabung bersama kita. Semoga tidak ada masalah teknis. Oke. Oh ya, ini Syifa sih harusnya sudah bergabung. Halo Syifa, akhirnya sudah Hai, bergabung. Apa kabar? baik. Suaraku terdengar baik ya di sana? Kedengeran. Siap. Syifa boleh nggak kita Syifa mundur sedikit aja agar kepalanya tidak terpotong. Jadi lebih enak kita ngobrolnya. Iya, boleh. Siap. Siap. Syifa sebelumnya selamat ya udah menjadi aktris utama pilihan Tempo 2020. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih, Tempo. Terima kasih. Ini keren banget sih menurut aku. Aku baru nonton film Syifa yang Sejuta Sayang Untuknya itu. Well, I cried. Aku beneran nangis kayak wow, kamu tuh bener-bener keren banget ya. Keren banget emang memerankannya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh nggak sih sedikit diceritain mungkin ini kan baru Oktober ya rilis ya filmnya ya Syifa ya. Oh iya, Oktober. Nah, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu cerita latar di belakang layarnya waktu Syifa memerankan film itu. Boleh nggak sedikit diceritain? Em, Sebenarnya ini proses syutingnya terbilang cukup singkat ya. Maksudnya untuk sebenarnya untuk adegan sekompleks itu ini terbilang cukup singkat. Kita syuting cuma 2 minggu dan proses praproduksinya juga nggak terlalu lama. Cuman kalau ditanya behind the scene-nya ini sangat amat seru sih, soalnya kayak ini kan pemerannya mostly udah dewasa kan. Jadi yang seumuran aku tuh cuman aku, terus Uma Syahab sebagai Wisnu, sama ada beberapa pemain lain yang ikut berperan juga yang agak sepantaran gitu. Cuman mostly tuh aku adegan kan sama ayah Deddy Mizwar. Jadi kayak aku tuh sambil syuting kayak sambil belajar gitu loh sama beliau, karena kan ayah Deddy Mizwar tuh bener-bener nggak cuman sebagai aktor aja di film ini, tapi juga beliau banyak banget berkontribusi dalam development Di dunia karakteristik kita perfilman ini ya. gitu loh. Oh ya. Iya, bener-bener aku banyak banget sih dapat bantuan dari Ayah Deddy Mizwar sampai akhirnya bisa terbentuk Gina yang udah ditonton tuh banyak banget.
turut sertanya Ayah Deddy Mizwar sih. Siap. Nah, ngomongin tentang ini kan lawan mainnya Pak Deddy Mizwar nih, Ayah Deddy Mizwar seperti tadi Syifa katakan. Maksudnya gimana sih untuk agar chemistry-nya itu nyambung gitu, agar enak gitu sehingga Syifa sama Deddy Mizwar tuh bisa klop banget mainnya. eh Gimana ya? Sebenarnya ini kan yang lama itu kan proses apa ya, proses castingnya kan yang lama, karena aku tuh nggak langsung mendapatkan peran ini gitu. Aku harus casting berulang-ulang kali untuk bisa ngedapetin peran Gina. Jadi emang dari awal casting pun udah dipertemukan sama beliau gitu, beliau sendiri yang mengcasting aku, sampai kedua ketiga kalinya datang juga bertemu dengan beliau lagi. Fun fact-nya adalah awalnya yang berperan sebagai ayah Gina atau aktor Sagala itu bukan ayah Deddy Mizwar, jadi emang tadinya mau ada aktor yang emang berperan sebagai aktor gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya oh ya udah, aku melihat ayah Deddy Mizwar di sini hanya sebagai mentor aku aja gitu loh dalam membangun karakter Gina. Cuman ternyata karena beliau merasa mungkin emang lebih tepat adalah beliau ini yang memerankan karakter aktor Sagala, aku kayak wah alhamdulillah malah jauh lebih enak, karena kan aku dari kemarin udah ketemu, udah banyak ngobrol, dan udah apa ya, udah beliau udah banyak banget ngasih masukan dan arahan ke aku soal karakter Gina ini gitu loh. Jadi akan jauh lebih mudah insya Allah kalau misalkan beliau sendiri yang jadi ayah aku di film ini. Dan ternyata emang benar-benar apa ya, sejujurnya deg-degan banget sih, karena kayak Iyalah. harus beradu acting langsung. Oh my god, gimana, kayak beliau ini jatuhnya udah legend kan, maksudnya udah apa ya, Udah banyak karyanya ya. udah wah udah sangat amat. Aku nggak tahu mau ngomong kayak gimana, karena waktu even awal ketemu sama beliau, di casting sama beliau aja, aku tuh bener-bener kayak kayak nggak tahu mau ngapain karena grogi banget, apalagi kalau sampai harus beradu acting kan. Jadi Bismillah aja gitu loh. Cuman emang semuanya sangat membantu sih, kayak even aku nggak perlu ada metode apa-apa untuk bisa membangun chemistry gitu loh, karena emang aku ngerasa terbangun dengan sendirinya aja gitu loh. Aku ngerasa alhamdulillah banyak banget komentar positif soal Sejuta Sayang Karakter Gina, dan aku ngerasa keberhasilan Gina dan Sejuta Sayang Untuknya tentu saja sangat berperan besar dan keterlibatan beliau di film ini gitu loh. Gina nggak akan jadi Gina keterlibatan dirimu juga lah. Terima kasih. Nah, Syifa, aku dengar yang tadi Syifa katakan sampai katanya tuh Syifa tuh pengen banget ikutan film ini ketika baca naskahnya ya sebelumnya ya, dan katanya sampai udah nggak apa-apa berkali-kali audisi, itu bener nggak sih Syifa? Bener banget. Jadi emang aku awalnya nggak tahu kan aku nih mau casting untuk film apa gitu loh. Cuman dikasih beberapa potongan skrip gitu loh, beberapa potongan adegan doang gitu. Jadi kayak masih belum, dan aku juga benar-benar belum baca semuanya gitu, semua adegan yang dikasih ke aku belum benar-benar aku baca semuanya. Makanya waktu datang ke kantor, ternyata Ayah Deddy Mizwar mempunyai metode casting yang sangat berbeda dari metode-metode sebelumnya yang pernah aku temuin gitu loh. Jadi kalau biasanya kita di casting kita harus ngapalin scriptnya dulu, ini enggak, benar-benar diminta ayo dibaca aja sampai benar-benar bisa gitu loh. Jadi di saat aku tuh pas di casting aku di casting beberapa adegan, salah satunya adalah adegan monolog aku di akhir itu, di pidato itu aku di casting. Oh, yang pidato ya? Iya benar. Dan aku pada saat itu pertama kalinya banget aku baca dialog itu secara full pada saat di casting kan. Aku rasa aku nggak perlu mikirin apa-apa lagi, karena dialognya indah banget sampai aku meneteskan air mata dengan sendirinya. Dan aku ngerasa udah masuk dengan Gina dengan sendirinya, entah kenapa kayak aku jatuh cinta banget sama Gina. Saat casting tuh udah kerasa ya? Iya, kayak saat aku baca dialog pidato itu aku jatuh cinta banget sama Gina, kayak aku pengen banget jadi Gina jadinya. Makanya, dan
setelah aku casting, aku melihat Ayah Deddy Mizwar menitikan air mata. Kayak, oh my god, Gila. Oh, aku jadi tuh waktu gila. casting Tapi aja Deddy Mizwar tuh wow, udah sampai menitkan air mata ngeliat kamu ya, Shiva ya? iya, tapi kayak aku, ini beneran gak sih, apa lagi pilek aja apa gimana sih. Jadi kayak, aduh, alhamdulillah banget. Terus makanya pas aku selesai casting, aku langsung bilang sama manajer aku kan, aku mau ngedapetin peran ini, aku mau ngedapetin film ini no matter what. Even aku kalau mungkin mungkin dirasa dari casting itu aku belum cukup untuk meranin karakter Gina, aku mau casting ulang nggak apa-apa deh, atau request lagi nggak apa-apa deh. Pokoknya gimana pun Wow. caranya aku pengen banget ngedapetin karakter Gina ini gitu loh. Makanya aku sampai Siap, berapa kali siap. ya, 3 kali atau 4 kali baru aku sah jadi Oh, Gina. Jadi ini melalui proses yang sangat panjang untuk bener-bener akhirnya aku yang jadi Gina, karena emang yang di casting tuh banyak banget, dan aku tahu yang di casting itu um, teman-teman aku juga, dan mereka semua sangat amat sangat amat capable untuk menjadi Gina gitu. Jadi ketika aku dipilih, sungguh suatu kehormatan gitu untuk bisa meranin karakter dan cerita seindah ini. wes keren kok, keren. Pokoknya maksudnya dengan Deddy Mizwar sendiri yang menitikan air mata, dan ini lihat di komennya tuh Shiva banyak banget. Aku juga menitikan air mata. Itu berarti Shiva keren banget sih menurut aku Terima kasih. menampilkan sosok Gina di film Sejuta Sayang Untuknya ini. Nah, em, kalau misalnya mendalami ini kan berbeda banget ya. Kalau di Gina tuh kan seorang piatu ya, Iya, eh, udah nggak ada ibunya. Nah, sedangkan Shiva masih keluarga lengkap. Nah itu eh, gimana? Maksudnya mencari mencari chemistry tentang sosoknya ya, bukan dengan lawan mainnya itu seperti apa gitu. menurut Menyelami aku, karakter Shivanya. menurut aku itulah tantangannya tantangannya untuk berakting itu sih. Kita harus banyak sekali merasakan hal-hal yang gak pernah kita rasain di kehidupan nyata gitu loh, dan itu yang aku suka Hmm. juga. Cuman menurut aku gini, ketika aku memerankan suatu karakter, aku harus bisa bisa naruh beban psikologi dari karakter itu ke Shiva gitu loh. Maksudnya gimana aku masukin semua masalahnya Gina itu ke kepalaku. Jadi aku memposisikan diri aku sebagai Gina. um, Memang aku nggak pernah amit, jangan. Tapi aku ngebayangin aja udah nggak sanggup. Kalau misalkan kehilangan seorang ibu kayak apa sih, ngebayangin aja tuh udah Iya, nggak yeah. sanggup gitu loh. Gimana dia benar-benar hidup dengan situasi seperti itu, cuman sama ayahnya, dengan kondisi yang kurang sebenarnya, tidak cukup gitu loh, cuma dicukup-cukupin Iya. aja gitu loh. Dan gimana dia berkorban untuk ayahnya. Dan yang aku suka adalah mereka nih sama-sama berkorban satu sama lain, tapi nggak yang Iya. meratapi kehidupannya gitu loh. Kayak mereka nih sama-sama aku tuh dapat banyak banget kayak pelajaran, dan apa ya makanya aku dapat banyak banget sih pengalaman. Gak cuma pengalaman dalam berakting ya, tapi pengalaman hidup dari Sejuta Sayang Untuknya ini. Kayak wow, Sosok Gina ini ya. iya, nggak menutup kemungkinan loh. Maksudnya banyak banget sosok Gina yang ada kondisi seperti itu di luar sana, pasti banyak banget. Dan Benar, wow, benar, aku benar. appreciate that, amazed banget buat semua Gina-Gina di luar sana yang benar-benar menjalani kondisi seperti itu gitu. Aku aja gak bisa kebayang kalau ada di situasi seperti itu. Gila ya. Jadi Tapi emang luar ya biasa. bener sih kata Shiva, kemungkinan besar sosok Gina itu banyak sekali terjadi, tidak hanya mungkin di Jakarta tapi juga di luar Iya, Jakarta dan di seluruh dunia ya nggak sih? bener banget. Nah, Shiva, ini kan ini ya apa namanya peran gimana ya, peran antara ayah dan anak gitu. Nah, Shiva sendiri sempat ini nggak sih, sempat komunikasi nggak sih mungkin sama ayah atau sama ibu, atau gimana sih sosok hubungan antara ayah anak kayak gitu? Sebenarnya kalau obrolan soal ibu dan ayah aku tentang film ini, maksudnya kayak cara mungkin
salah satu cara aku untuk bisa mendalami dengan ngobrol sama ibu sama ayah aku sih, menurut aku nggak perlu karena aku udah sering ngobrol kan sama mereka berdua. Jadi kayak Ah, aku mungkin banyak lebih interact tuh sama ayah Deddy Mizwar sih karena beliau yang akan berperan sebagai aku kan. oh, Jadi ya, 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 ya. iya, dan apa ya, beliau kan juga seorang ayah, jadi aku pikir akan lebih mudah untuk aku untuk lebih ngerti dari sudut pandang ayah Deddy Mizwar gitu. Oh gitu. Tapi ini syutingnya tuh di Jakarta semua kan ya? Iya, ini syutingnya di Jakarta semua. Dan itu selama pandemi kah? Oh enggak, ini jauh sebelum pandemi. Oh, beruntung Jauh ya. sebelum pandemi syutingnya. Cuman emang tayangnya emang agak lama. Setahun kemudian baru tayang. Oh, iya, iya, iya. Sempat, eh, tapi aku belum tahu. Sempat masuk bioskop nggak atau di OTT aja? Enggak masuk ke bioskop, kebetulan cuma di OTT aja. Tapi di OTT aja sudah mendapatkan banyak sekali apresiasi ya menurut aku ini. Ini di komennya juga bagus banget. Aku juga nangis, keren banget Kak Shiva. Itu apresiasi tinggi sekali sih untuk Shiva berarti ya. Gila, terima kasih. Iya, aku masih suka di tag di Instagram sampai ke TikTok, sampai banyak banget yang Oh ya? nge-share reaction mereka before nonton Sejuta Sayang Untuknya sama after nonton Sejuta Sayang Untuknya. Kayak oh thank you so much, apalagi buat yang nontonnya bener-bener di aplikasi originalnya ya, nggak bajakan. Aku appreciate banget, Iya. masih banyak, sampai banyak banget yang baru berlangganan gara-gara pengen nonton. Sepertinya ada masalah. Halo? Terdengar Halo, Shiva ya? ya. Oke, oke, oke. Nah, eh, tentang sosok Gina nih, Shiva nih. Gambaran gimana ya? Pengaruh lingkaran pertemanan dan kontradisinya dengan kehidupan keluarga itu menurut Shiva itu gimana sih? Pertemanan dengan Ya, kehidupan keluarga. gimana ya, gimana ya? Kan tadi kan Shiva katakan itu tuh sering ya, sudah banyak lah sosok Gina itu dialami. Tapi mungkin apa yang bisa menjadi pelajaran tadi menurut Shiva sendiri dari sosok Dari si film Gina ini, ini? dari sosok Ya, Gina. Um, apa ya, gimana caranya untuk dia nih, menurut aku cukup tenang ya, maksudnya kayak untuk hidup yang dalam serumit itu menghadapi dia ya. nih tenang sekali loh, maksudnya dia nggak, dia udah kehilangan mamahnya, terus papanya kerja sebagai figuran istilahnya gitu, dan bener-bener kurang sebenarnya hidupnya, sampai handphone aja handphone jadul di era yang Iya, iya, orang udah iya, pakai iya, iya. handphone touchscreen, udah internet udah 4G, udah ada kamera depan belakang, dia masih pakai handphone jadul yang cuma satu kamera belakang, browsing aja nggak bisa gitu kan. Wah, apa ya, banyak banget sih gimana caranya untuk selalu ngerasa bersyukur sama apa yang kita punya. Karena menurut Oh, aku, yes, yes, kenapa yes. Gina ngerasa nothing else matters buat dia, karena dia ngerasa ya udah, yang penting gue punya ayah gue di sini. Makanya kenapa dia sempat berpikir aku nggak mau kuliah karena aku nggak mau ayah aku susah. Karena emang menurut Terbebani. dia Ha. yang berarti di hidup dia bukan kuliahnya, bukan handphonenya, bukan apa-apa, cuma ayahnya doang yang berarti buat dia. Even materi pun jadi seakan-akan tuh nggak ada apa-apa dibandingin ayahnya gitu loh. Artinya, ha, 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 Jadi ha. Benar, benar, benar. aku kayak ya ampun, gimana sih bisa ada Gina tuh, gimana sih gitu. Siap, siap, siap. Emang itu keren banget sih. Tapi kalau misalnya nih ya, dari hasil wawancara Tempo dengan Deddy Mizwar sendiri, katanya tuh ya, Shiva adalah kunci dalam film ini. Nah, menurut menurut Shiva tuh itu maknanya gimana sih? Iya, kebetulan beliau sering ngomong itu waktu kita proses reading.
sering banget, ini kuncinya di kamu ya, kuncinya di kamu. Hmm. Jujur beban banget sih, kayak emang bener sih Gina nih apa ya, salah satu pusat dari ceritanya gitu. Jadi aduh, aku takut banget, banyak banget ketakutan dan kekhawatiran aku harus membuat orang-orang ini bisa ngerasain, gak cuma nonton gitu loh, tapi mereka benar-benar masuk, mereka ngeliat dan ngerasain apa yang Gina lihat, apa yang Gina rasain. Dan itu sangat amat tidak mudah. Hanya karena ini ceritanya simple dan sederhana, bukan berarti gampang untuk dimainin. Justru yang sederhana Yes. itu yang biasanya kompleks dalamnya gitu. Emang sih Yes. cuman drama keluarga, tapi nggak semudah itu. Karena kalau benar-benar masuk ke isi kepalanya Gina, isi kepalanya aktor Sagala, rumit banget dalamnya gitu loh. Jadi apa ya, makanya pas dibilang kunci itu kayak, oh gimana ya, bisa ya gitu. Berarti beban Sampai banget ya aku dulu ya. sebelum, jadi kebetulan tuh malam adegan pidato itu benar-benar diambil di hari terakhir kita syuting kan. Oh. Sampai malamnya tuh aku nggak bisa tidur, saking aku kepikiran. Wow. Aku stres itu kayak, ya Allah, bisa nggak ya, sampai aku nggak bisa tidur. Padahal aku palingan pagi kan, aku latihan terus, aku baca ulang skripnya, baca skripnya. Karena kita nggak diajarkan untuk menghafal dialog, jadi emang metode kita adalah membaca terus sampai benar-benar ingat di kepala kan. Jadi Oh gitu. aku baca ulang sampai aku benar-benar paham. Tapi menurut aku Gina nggak akan jadi Gina, aktor nggak akan jadi aktor kalau skripnya juga gak seperti itu sih. Jadi menurut aku Yes, ini skripnya seperti luar ya. biasa indahnya. Makanya aku pun juga seneng rasanya maininnya tuh, kayak semuanya terasa jujur aja buat aku. Jadi aku nggak perlu seolah-olah aku menjadi Gina. Aku merasa kalau aku adalah Gina karena dialognya sejujur itu gitu. Berarti yang paling susah itu lebih ke adegan yang pidato terakhir itu, atau kan banyak kayak konfliknya, ada Sebenarnya yang konflik semuanya sih, dengan cuman kan kalau adegan pidato tuh kayak apa ya, kayak rangkuman semua ceritanya adalah pamungkas. di adegan pidato Ah, gitu loh. ya Cuman ya bisa build juga. awalnya kan juga penting nih, kayak development karakter Gina gimana dari awal dia dikenalin ke penonton, konflik dia mulai ada sama ayahnya, sampai gimana mereka mecahinnya, sampai ada Wisnu, ada apa, sampai di Iya iya endingnya iya iya. klimaksnya. Jadi menurut aku development karakter dari awal juga susah banget, walaupun settle aja dialognya yang kayak dialog-dialog sehari-hari yang kayak, Iya. ya maksudnya kayak dialog ayah dan anak, ya bercanda-bercanda. Cuman emang itu gak gampang, justru Iya kalau yang benar 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 awal-awal benar. itu gagal, yang akhirnya juga nggak akan terasa sedalam Iya. itu jadinya gitu. Benar sekali, aku setuju banget. Nah, ini kan Shiva ini kan udah banyak ya pengalamannya, maksudnya FTV udah, sinetron udah, layar perak pun nih, film nih salah satunya film Sejuta Sayang Untuknya ini bagus banget lah, mendapatkan banyak sekali apresiasi. Nah, kalau dilihat dari, tentu kan ingin maju ya, terus maju. Nah, Shiva sendiri punya nggak sih sosok aktris atau aktor yang gimana ya, menjadi favorit atau wow, aku pengen jadi seperti dia, itu siapa tuh kira-kira Shiva? Kalau yang aku jadikan inspirasi sekarang, salah satunya tentu saja ya Deddy Mizwar ya, sangat amat idola. Sebenarnya banyak sih, cuman aku nggak pernah mematokkan kayak aku mau jadi kayak dia, kayak beliau. Aku lebih ke, aku pengen main sama dia karena aku pengen senyerap ilmunya, aku pengen pengen apa ya, pengen tahu, pengen diajarin, pengen dibantu gitu loh. Jadi kayak supaya aku bisa apa ya, bisa bisa belajar lebih banyak lagi gitu loh. Tapi kayak aku nggak pernah ada patokan sih, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini, aku pengen jadi kayak ini. Kayak aku pengen jalanin aja, aku pengen terus nge-explore diri aku sampai aku jadi diri aku sendiri gitu. Maksudnya kayak, ya kalaupun emang akan kedepannya kita nggak ada yang tahu seperti apa, ya aku membentuk karakter aku sendiri gitu loh, bukan karena aku pengen jadi seperti ini, pengen jadi seperti ini gitu.
Tapi berarti banyak banget ya inspirasi dan pelajaran yang didapat dari sosok senior Deddy Mizwar ini ya buat Syifa atau gimana Sangat tuh Syifa? banyak. Oke oke oke. Nah itu setelah rilis kayak gini masih suka ketemuan nggak sih sama teman-teman di film ini? Entah sama ayah Deddy Mizwar atau para pemain yang lain? Kalau sama Deddy Mizwar mungkin karena beliau sibuk juga ya punya kerjaan lain, jadi udah lama banget nggak ketemu. Pernahnya tuh kayak papasan, aku lagi makan tiba-tiba sebelahan mejanya deketan banget sih, Lah, kayak aja terus kayak ya udah paling kayak gitu doang, nggak yang sengaja ketemu gitu karena emang schedule-nya juga nggak pernah ketemu. Cuman paling sama Wisnu aku masih suka beberapa kali ketemu karena aku emang sebelumnya udah temenan oh, kan gitu. hmm. Oh gitu, ya ya. Siapa tahu aja masih mungkin berdiskusi tentang film, tentang acting selanjutnya, kayak gitu-gitu kan. Iya, iya benar-benar. Nah, teman-teman ini banyak banget sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada yang mau bertanya terkhusus untuk film Sejuta Sayang Untuknya yang keren banget ini, boleh banget teman-teman bertanya di question box atau enggak di komentar. Nanti akan untuk pertanyaan yang menarik akan coba kita bacakan. Pasti banyak banget sih sepertinya yang sebenarnya penasaran sama sosok Syifa ini. Nah, Syifa, ini kan Syifa nih selain aktris tapi juga penyanyi ya. Ih, aku belum mengconsider diri aku penyanyi sih sebenarnya. Karena kalau aku ngerasa kalau bilang penyanyi itu kayak oh iya penyanyi, udah off air jam terbang udah tinggi. Aku belum sampai situ sama sekali. Aku masih nyoba-nyoba mengeksplor diri aku, mengeksplor apa yang aku suka lagi gitu. Jadi ya Oh it's not. gitu. Tapi kayaknya banyak banget nih apresiasinya terkait dengan nyanyinya ini ya nggak sih? Iya, alhamdulillah sih. Padahal sebenarnya hobi kan, maksudnya kayak Oh, lebih ke kepuasan pribadi sih kalau nyanyi. Jadi kalau pada suka alhamdulillah banget, terima kasih banyak. oh gitu. Tapi udah mungkin dari segi nyanyi kan kita pengen tahu juga nih. Udah mungkin berapa lagu yang sudah dinyanyiin oleh Syifa? Berapa single mungkin? Single aku udah satu, empat, empat. Wow, udah 4 udah bagus lah, udah lumayan itu. Alhamdulillah. Nah, tapi berarti ke depannya lebih ingin fokus ke dunia tarik suara atau lebih ke seni peran? Aku gak ada patokan sih, aku lebih pengen jalanin aja dulu. um, Apa yang aku bisa jalanin, selama aku bisa maksimal jalaninnya, aku akan jalanin. Selama itu Hah? ada aku yang jadi jalaninnya akan aku coba, karena aku juga masih muda, masih banyak yang pengen aku lakuin, dan aku merasa Aha. aku masih pengen nge-explore apa yang aku bisa, jadi aku pengen coba semuanya aja. Oh, lagi emang. Tapi emang nyanyi itu hobi banget ya. Dari kecil emang suka lomba nyanyi atau gimana tuh? Aku emang dari kecil hobi nyanyi, emang suka aja gitu. Cuman nggak pernah kepikiran mau serius jadi penyanyi awalnya, kayak ya udah nyanyi-nyanyi aja. Makanya aku tuh suka takut nyanyi, maksudnya kayak untuk ragu untuk benar-benar jadi penyanyi tuh karena nyanyi tuh udah jadi bagian dari hidup aku. Rasanya kayak aku kalau sedih aku nyanyi, aku senang aku nyanyi, aku kesepian aku nyanyi. Jadi aku nggak tahu nih apakah selera musik aku atau suara aku akan disukain sama orang-orang. Aku nggak tahu mereka bakal suka apa enggak. Cuman kalau 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 misalkan aku acting kan, aku pengen diapresiasi karya aku Hmm. pengen karya aku ditonton sama banyak orang, aku pengen karya aku menginspirasi banyak orang. Cuman kalau Hmm. nyanyi tuh aku lebih ke kepuasan pribadi. Kalau aku suka terus orang nggak suka nggak apa-apa sih Oh. sebenarnya gitu, karena emang nyanyi itu kepuasan pribadi aku gitu loh. Jadi aku tuh suka Tapi insecure kalau kalau misalkan mau nyanyi. eh, tapi kalau misalnya udah banyak apresiasi dari pendengar fans mungkin, weh Syifa suaranya bagus banget. Harusnya udah oke juga lah itulah.
Iya sih, tapi aku masih belum bener-bener 100% confident sama nyanyi gitu. Oh gitu, siap-siap. Shiva, ini ada netizen yang nanya nih, dari Anin katanya. Ini balik lagi tentang film nih Shiva. Katanya, film Sejuta Sayang Untuknya ini diangkat dari kisah nyata atau fiksi sih? Aku kurang tahu sih karena ide cerita dari ayah Deddy Mizwar, terus yang nulis juga ada penulisnya gitu, scriptwriternya, dan aku kurang tahu apakah ini fiksi atau terinspirasi dari satu cerita, aku kurang tahu. Cuman mungkin itu mungkin mungkin emang banyak sekali sih kondisi, mungkin apa ya, bisa jadi ayah Dedi mengambil apa ya, mengambil hal-hal yang banyak terjadi di kehidupan sekarang Di gitu kan, ini lingkungan kan lah ya. relate Ya, banget, di banyak kehidupan. sekali yang mengalami hal-hal seperti ini gitu, terus dituangkan ke film, sangat amat mungkin sih. Cuman aku belum tahu apakah ini benar-benar ada dari satu orang tertentu secara spesifik yang ceritanya diangkat jadi kisah ini gitu. Tapi emang setahu aku sih film yang apa yang ada sosok ayah Deddy Mizwar ini benar-benar relate untuk dengan kehidupan sehari-hari ya nggak sih, nggak cuma film ini, Iya benar. cuma karya-karyanya yang dulu juga apa sih kayak para pencari Tuhan itu kan kayak politik tapi setingkat RT gitu kan, terus ada lorong Iya benar. waktu itu setahu aku sih benar-benar relate dengan kehidupan sehari-hari banget ya. Sehingga ini pun mungkin banyak banget yang relate ya dengan sosok Gina khususnya yang diperankan oleh Shiva sendiri ya nggak sih? Benar. Siap. Nah, Shiva ada lagi nih pertanyaan nih. Dari Vina, katanya kan Shiva ini udah punya banyak pengalaman ya di dunia seni peran. Tadi aku bilang dari segi FTV, sinetron, layar perak juga udah mulai banyak nih. Nah, peran apa sih yang masih sampai sekarang ini belum kesampaian oleh sosok Shiva? Masih banyak banget sih sebenarnya, karena menurut aku nggak akan pernah ada habisnya. Um, akan ada selalu peran yang menantang, sesederhana apapun karakternya pasti akan selalu menantang. Kayak Gina contohnya, kalau dibilang Gina anak SMA biasa, secara karakter ya udah, tapi kan beda, nggak segampang itu gitu loh peraninnya. Banyak Hmm, banget hal yang perlu digali tentang Gina gitu, jadi menurut aku ya. banyak banget sih peran-peran yang masih pengen aku mainin, dan gak selalu peran yang menantang seperti jadi orang depresi atau apa psikopat untuk bisa dapet goalsnya gitu, enggak sih. Karena menurut aku sesimpel dan sesederhana apapun karakternya akan selalu jadi tantangan sih, karena pasti selalu berbeda. Orang Hmm, mempunyai punya karakter yang berbeda-beda, even mirip pasti bakalan beda, iya, dibentuk iya, dari iya. background psikologis yang berbeda, keluarga yang berbeda, Yes. jadi akan selalu berbeda dan akan selalu menantang sih. Yes, keren keren banget. Ya, setuju banget. Balik lagi tentang sosok Gina itu, mungkin orang akan ngelihat, ah ini mah gampang, cuma jadi anak yang mungkin terbatas dari segi ekonomi. Padahal untuk menghayati peran itu sendiri tentunya seperti tadi cerita Shiva susah banget ya nggak sih? Sangat susah. Nah, Shiva ada lagi nih yang nanya nih, katanya dari sosok Shiva nih, katanya dari Ika, hal apa yang bikin Kak Shiva ini ingin lebih maju? Apa yang kakak pegang teguh sampai sekarang? Apa yang aku pegang teguh sampai sekarang? Mungkin apa yang membuat Shiva tuh spirit Shiva aku terus ingin maju seperti tadi Shiva katakan. Aku ingin mencoba ini itu apa yang membuat Shiva ingin terus maju tuh? um, Apa ya, lebih ke orang-orang yang aku sayang sih, orang-orang di sekeliling aku, kayak keluarga Oh, aku, yang benar-benar ngebuat aku termotivate untuk bisa selalu maju, karena aku ngerasa jalannya akan jauh lebih baik kalau kita tujuin untuk orang-orang yang kita sayang gitu loh, bukan cuma buat diri kita sendiri. Dan alhamdulillah sih itu cukup 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 works di aku gitu loh. Aku akan selalu termotivate selama ada mama aku,
papaku, adik aku, keluarga aku, selama mereka masih ada di sini, aku selalu termotivate untuk jadi lebih baik lagi, bukan cuma lebih baik lagi dalam karir, maksudnya lebih baik lagi dalam pribadi aku, dalam semuanya gitu. Menurut aku itu sih kayak what keeps me going until now. Aku nggak mau terlalu mikirin aku akan jadi apa nanti, apakah aku akan bisa sukses ke depannya, aku harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sometimes it's better to let it flow. Aku percaya kok mau siapapun orangnya, apapun pekerjaannya di bidang apapun, selama mereka mempunyai niat yang baik, tulus, ikhlas ngejalaninnya, pasti. Ya, setuju banget. Ngomongin tentang keluarga, eh support keluarga tuh seperti apa sih? Di tadi tadi Syifa bilang, aku selalu mendapatkan support dari keluarga gitu. Tapi seperti apa? Apakah dibantu drilling di rumah mungkin atau seperti apa sih kalau boleh tahu? Kan Syifa juga punya dua adik ya? Sorry, uh, Nah, itu apa mungkin ya, entah dari orang tua atau dari adik-adik support untuk Syifa sendiri dari untuk dunia seni peran itu seperti apa sih? Boleh diceritain nggak pengalamannya? apa ya, lebih ke mungkin mereka nggak terlalu ikut campur banget sih ke adegan-adegan atau ke aku syuting kayak gimana. Malah juga sering banget kayak aku syuting ibu sama ayah juga nggak tahu skripnya apa kan, Oh gitu. bisa aku yang pilih. Jadi kayak sometimes aku discuss ke mereka kalau perlu, cuman lebih banyak manajer aku sih, cuman tetap of course dengan izin dari ayah dan ibu juga, cuman Iya. mereka tuh nggak yang terlalu ikut campur gimana banget, lebih ke gimana caranya aku bisa, mereka bisa support aku supaya aku semangat syutingnya, aku bisa ngejalaninnya, karena kan pasti kalau di diri sendiri tuh akan selalu ada keraguan-keraguan kayak bisa nggak ya, aduh capek, aduh gini, aduh itu, cuman kan ya itu gunanya orang-orang sekeliling aku yang bisa support aku, Ya. ya itu gitu loh. Wow, keren ya. Berarti berarti kamu tuh udah mandiri banget ya, maksudnya ngurus semuanya sendiri gitu, Gak ngehandle juga jadwal sendiri, sebenarnya, kayak gitu-gitu ya nggak sih? aku masih anak ibu banget. cuman cuman tetap maksudnya banyak banget hal-hal yang menurut aku ya ya harus aku selesaiin sendiri, cuman however aku tetap anak ibu, masih masih suka tidur bareng, masih apa apa cerita ke ibu, gak bisa jauh. Jadi hanya di hal-hal seperti itu aja gitu loh, kayak even apa ya, aku ngerasa aku akan tetap butuh sosok ibu dan aku akan tetap selalu jadi anaknya ibu gitu loh. Jadi bukan berarti kayak oh iya aku udah mulai beranjak dewasa terus aku ngerasa aku mandiri, aku nggak perlu lagi sosok ibu sebesar itu di hidup aku karena aku udah bisa apa-apa sendiri, nggak kayak gitu, kayak tetap butuh banget. Oh gitu. Berarti deket banget ya, lebih dekat ke ibu ya daripada ke ayah ya, atau gimana tuh? Sebenarnya dua-duanya dekat, cuman ya pasti ibu sih, karena kan Oke. kayak kalau ke ibu tuh lebih lebih apa ya, lebih ngerti kali ya karena sesama perempuan. Ya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Nah, Syifa tadi tuh ada yang nanya. Syifa tuh kan homeschooling ya. Yep. Ada yang nanya mungkin enak enak nggak enaknya homeschooling tuh bagi Syifa tuh seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh gak terlalu berasa homeschoolingnya sih, karena kan aku homeschooling cuma 2 tahun. Aku tuh dari SD, SMP, SMA kelas 1 aku sekolah public school, aku sekolah formal Hmm. biasa. Jadi homeschooling, oh sorry, kelas 1 kelas 2 SMA aku masih sekolah publik, jadi aku homeschooling cuma ngerasain setahun doang. Jadi menurut aku kayak masih Oh, masih apa ya, aku nggak ngerasa homeschooling banget gitu loh, karena aku kelas 3 SMA aja kan waktunya juga nggak setahun banget kan, cuma berapa cepet ya. bulan. Heeh, heeh. Cepet banget, udah langsung Habis itu UN. drilling. Iya, jadi Hmm. kayak nggak berasa banget karena aku udah 11 tahun aku sekolah biasa gitu loh. Jadi Oh, malah aku nggak terlalu gitu. ngerasa homeschooling, karena juga homeschooling aku tuh kayak bukannya homeschooling banget gitu loh, kayak aku ujian tuh masih ketemu teman-teman
temen-temen aku juga ada yang dari dunia entertain juga, jadi ngerasa Hmm. ngerasa sama aja sih gitu. Oh gitu. Jadi walaupun cuma setahun gitu, mungkin ada nggak sih yang sempat dikangenin? Aduh, enakan nih sebenarnya kalau misalnya di publik apa ketika publik tuh begini, ada nggak sih dikangen kayak gitu sih, Pak? Gimana, sorry? Kalau misalnya walaupun cuma setahun saja dan itu kelas 3 kan. Nah, sempat ada kangen gitu nggak sih? Kalau enak kan kalau misalnya di public school itu kayak begini gitu. Sempat ada perasaan gitu nggak sih, Pak? Pasti sih kangen, karena kan itu udah jadi apa ya, hal yang normal buat aku di public school, ketemu sama temen-temen tiap hari, masuk jam 6:30 pagi, Senin upacara, makan ke kantin, kayak gitu tuh udah jadi hal yang Upacara. rutinitas banget buat aku. Terus tiba-tiba harus Iya, 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 boleh, iya, itu iya. kayak beda banget sih rasanya. Cuman kan aku syuting ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana banget sih, cuman jadinya berasanya tuh sekarang gitu kayak ya ampun kangen ya masa-masa SMA, karena kan aku kelas 1 kelas 2 kan juga syuting kan, jadi kayak even aku masih di Mm-mm. public school juga nggak yang seberasa itu gitu loh masa-masa SMA aku gitu, karena aku kebanyakan syutingnya. Oh, wow, wow, wow. Nah, ini kelanjutannya gimana setelah kelas 3? Terus udah kayak rencana-rencana gitu nggak sih? Mungkin mau kampus, ini masih mirip Gina nih, mau ke kampus mana? Atau mau fokus on career dulu? Atau gimana tuh? Aku masih bingung sebenarnya. Aku sebenarnya pengen banget Ah, kuliah, akan kuliah sih insya Allah. Cuman aduh, aku masih mempertimbangkan banyak sekali hal sih, kayak aku punya prioritas-prioritas di hidup aku yang harus aku dahulukan. Terus juga sekarang kan lagi pandemi, kampus kan juga kayaknya nggak tatap muka kan, jadi kayak kapan nih mm-mm. kuliah, kapan nih mau daftar kuliah, itu masih dilema banget sih. Oh, jadi masih harus bersemedi dulu kali ya. Kira-kira Iya, mau masih ambil harus kuliah. dulu. Oh gitu. Tapi udah mungkin kalau misalnya kuliah sendiri gitu, apa sih minat Shiva untuk ilmu apa yang mungkin ingin didalami oleh Shiva sendiri? Aku pengen masuk psikologi. Ah, kenapa? um, Gak sih, kayak seru aja. Sebenarnya aku tuh pengen jadi psikolog, tapi psikolog anak. Nggak tahu deh, Oh, itu kan harus S2 dulu. Ini aja belum S1, udah pengen S2. Ntar dulu deh. Yang penting aku apa? pengen dapet ilmunya aja gitu, kayak seru aja Oh, belajar psikologi. hmm. Mungkin banyak misalnya dari latar belakang yang dunia seni perannya udah dunia hiburan lah, baik nyanyi maupun seni peran itu udah bagus banget gitu, mau fokus di seni nggak gitu ya, lebih ke psikologinya ya. Sorry, sorry. Aku pikir untuk Shiva dengan latar belakang dunia seninya, artinya penyanyi dan artisnya itu udah banyak banget, ingin lebih fokus lagi di dunia film gitu. Tapi justru mengambil dunia psikolog. Iya, karena aku ngerasa kalau di entertain kan circle-nya udah gede banget kan, maksudnya kayak ketemu orang itu udah banyak Hmm. banget, dari sutradara, pemain, produser, semua itu udah ketemu banyak banget orang, dan aku juga udah belajar banyak sih dari Hmm. mereka tentang entertain. Jadi dan apa ya, dan aku pikir emang aku pengen, ini kayak bidang yang bener-bener aku pengen belajar gitu, karena aku ngerasa kalau di Oh. entertain itu ilmunya kan gratis, jadi kayak nggak perlu kuliah Iya. soal Heeh, heeh. film atau ini deh gitu. Berarti gara-gara sering ketemu banyak orang itulah ya, makanya ini kayaknya belajar psikologi tuh enak gitu, gitu nggak kira-kira Shiva? Hmm, iya sih, cuman bukan karena ketemu orang, gimana ya, karena aku yakin belajar psikologi pun pasti susah kan, kayak kita memahami diri kita sendiri aja Oh, susah banget kan pasti, apalagi iya, harus benar memahami benar pikiran benar. orang lain. Cuman iya, iya sih, aku pengen belajar aja gitu, menurut aku banyak banget hal menarik yang bisa aku kulik gitu loh kalau aku masuk jurusan psikologi. Keren, keren, keren. Nah, tadi Shiva sempat mention terkait dengan pandemi. Nah,
Boleh tahu nggak sih, selama pandemi tuh Shiva tuh lebih banyak ngapain sih? Apakah masih geng kaum rebahan kayak kebanyakan anak-anak nih atau gimana tuh Shiva? Atau Shiva lagi sibuk apa selama pandemi Aku ini? sebenarnya selama pandemi udah mulai syuting kan, udah beberapa project Hmm, yang diharuskan memulai syuting gitu. Cuman tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kayak aku setiap syuting selalu sebelum mulai syuting swab PCR, mulai syuting 2 minggu kemudian swab PCR, selesai lagi 2 minggu. Pokoknya setiap 2 minggu sekali aku rutin menjalani swab PCR, dan masker pun nggak benar-benar dilepas hmm, kecuali ada apa gitu. Jadi benar-benar semuanya dijaga sih, kayak syuting juga krunya nggak banyak. Pokoknya benar-benar dijaga sih semuanya, alhamdulillah gitu, dengan baik. Dan aku juga kemarin baru swab, jadi aku kan juga parno banget. Parnonya itu udah mati, aku tinggal di rumah tuh ya, rame banget kan, ada ayah aku, ibu aku, adik aku, terus saudara aku suka nginep, ada nenek aku, cuman nenek aku lagi gak di rumah sekarang. Cuman tetep aja maksudnya kayak, aduh nih saling orang-orang jaga. sekeliling akunya nih takutnya gitu kan, masa dari aku dapatnya. Iya, iya, iya. Jadi, dan project akan terhambat semuanya, aduh deh amit-amit. Jadi dijaga aja semuanya, makanya kalau ada apa-apa aku langsung swab biar lebih tenang. Iya, keren-keren. Emang kita harus saling jaga diri kita dan keluarga kita ya nggak sih? Tadi seperti Shiva bilang, Iya benar. karena apalagi keluar di rumah tuh banyak orang kan, kita benar-benar harus menjaga orang-orang yang kita cintai tentunya ya Shiva ya. Benar. Nah, ngomongin tentang project berarti udah banyak project baru nih. Alhamdulillah, ditunggu aja, next year akan ada banyak project dari aku. Semoga kalian suka. Wow, pasti pasti banyak banget nih penasaran, pasti banyak banget penasarannya nih teman-teman. Itu layar perak berarti ya, Iya, ada film ada web atau series, aku belum tayang. Terus film aku juga masih ada yang belum tayang. Akan ada film lagi, insya Allah. Kalau ditayangin tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak tahu. wow, wah berarti udah sibuk banget ya ngurusin semuanya itu ya Shiva ya? Oh, tapi kan aku ada manajer, jadi ya biar Iyalah. aku yang ngurusin semuanya. Nah, kalau misalnya dengan kegiatan di saat pandemi ini sudah lumayan banyak banget nih tadi untuk project-project selanjutnya. Shiva sendiri untuk menjaga kesehatannya itu gimana sih? Aku menjaga kesehatan itu sih kayak mamaku kan ini banget kan, kayak concern banget soal kayak gitu, jadi selalu dikasih vitamin. Mhm. Ups. Wait, oke. Iya, jadi Yap. aku paling selalu dikasih vitamin, terus juga masker, Oh, hand sanitizer vitamin. kemana-mana nggak boleh lepas, wajib selalu ada. Terus juga aku apa ya, pokoknya masker deh, yang penting ketemu orang, interaksi. Masker ya, lah ya, vitamin untuk menjaga tubuh. Suka suka mungkin olahraga atau gitu nggak sih Shiva? Aku suka olahraga sebenarnya, cuman karena kemarin tuh lagi padat banget, jadi aku nggak sempet olahraga. Terus kayak sekarang baru libur, mau mulai olahraga lagi kan. Ntar dulu deh. Oh gitu, ya 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 sih emang harus benar-benar membagi waktu ya, apalagi kalau misalnya Shiva sibuk kan, sibuk untuk berbagai proyek ini, makanya harus dilihat lagi, diatur waktu banget nih kalau untuk olahraga. Bener banget. Nah, Shiva ini udah mau tahun baru nih, boleh tahu nggak sih harapan Shiva di tahun 2021 ini apa? Selain tentunya agar Corona pergi dulu dari dunia ini. Harapan aku apa ya, yang baik-baik aja deh pokoknya. Aku nggak tahu aku harus berharap apa, yang penting semoga semuanya tetap terjaga dengan baik, tetap selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku, yang benar-benar tulus sama aku, terus bisa berguna buat orang-orang di sekeliling aku, bisa apa ya, bisa ngasih positivity buat orang-orang banyak. Itu aja sih paling. Iya. Aku gak mau terlalu kayak harapan aku banyak ini itu. Aku pengen Tapi nggak ada rencana spesifik untuk
Nggak ada rencana spesifik untuk tahun 2021 ini. Mungkin 2021 aku harus ke Eropa mungkin karena udah tertunda jadwalnya selama pandemi, Aku siapa tahu kan? aku nggak pernah kayak gitu sih. Maksudnya kayak aku nggak pernah aku pengen ke Eropa, aku harus ke Eropa, aku harus ini, aku harus itu, nggak pernah kayak gitu sih. Aku paling kayak ya udah jalan aja kalau bisa, alhamdulillah, nggak bisa nggak apa-apa kayak gitu. Oh gitu, siap. Syifa, kita masih ada 9 menit lagi nih. Siapa tahu masih ada fans-fans berat Syifa ini yang ingin tahu tentang sosok Syifa ini. Atau Syifa mau menyapa para netizen yang banyak banget ini. Gimana tuh Syifa? Hai semuanya, aku belum lihat komen dari tadi. Hai, halo. Terima kasih sudah nonton live ya. Tapi yang Lumayan pasti, lama ya, udah sejam nggak berasa. iya, siap, 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 siap. Yang pasti teman-teman, eh, kita sangat berharap tentunya agar yang pasti film Syifa Sejuta Sayang Untuknya ini semakin banyak ya dicintai oleh seluruh orang Indonesia dan kalau bisa seluruh dunia ya Syifa ya. Dan Amin. semoga juga dan semoga juga filmnya benar-benar tertambat di hati masing-masing seperti aku benar-benar itu it's very touching, you know. Itu keren banget sih menurut kami. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Siap Syifa, kalau misalnya udah nggak banyak udah nggak begitu banyak lagi yang nanya, kita sudahi. Syifa, terima kasih banyak udah meluangkan Oke, waktu terima ngobrol-ngobrol santai kasih. dengan Tempo, dengan Cantika.com. Selamat kembali telah menjadi aktris utama pilihan Tempo. Terima kasih Semoga Tempo. semoga semoga karirnya terus melaju pesat, entah itu menjadi Amin. aktris atau menjadi penyanyi. Amin, amin, amin. Makasih Kak. Tentunya netizen menunggu sekali berbagai karya-karya kerennya yang pastinya diganjar berbagai apresiasi juga dari berbagai masyarakat ya Syifa. Amin. Kita juga ingatkan kembali untuk semua netizen agar terus menjaga diri, menjaga keluarga dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Oh ya, aku sampai lupa. Dan mencuci tangan karena kita masih dalam pandemi corona ya. Seperti tadi Syifa katakan, kita harus sayangi diri kita juga harus sayangi keluarga. Betul. Oke Syifa, terima kasih banyak. Terima Terima kasih banyak waktunya. kasih. Sehat selalu Syifa. Terima kasih Ya Syifa. Kak. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua yang udah nonton. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.